Pernahkah kamu merasa dunia runtuh seketika saat orang yang paling kamu percaya, yang kamu anggap sebagai segalanya, ternyata menusukmu dari belakang? Pengkhianatan, sebuah kata yang singkat, namun membawa luka yang begitu dalam, begitu perih, rasanya seperti ada lubang hitam di dada yang menyedot semua kebahagiaan, semua kepercayaan diri, dan semua harapan. Kamu mulai bertanya-tanya, apa salahku? Kenapa ini terjadi padaku? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar, membuatmu terjebak dalam labirin kesedihan dan kemarahan. Aku tahu persis bagaimana rasanya. Merasa sendirian, tidak berharga, dan hancur, berkeping-keping. Kamu mungkin melihat ke cermin dan tidak lagi mengenali siapa dirimu. Kamu mungkin merasa sulit untuk percaya pada siapapun lagi. Bahkan pada dirimu sendiri. Luka ini bukan hanya luka emosional, tapi juga terasa fisik. Dada sesak, sulit bernapas, dan energi seakan terkuras habis. Tapi dengarkan, aku baik-baik. Kamu tidak sendirian. Dan yang terpenting, ini bukanlah akhir dari segalanya. Justru, ini adalah sebuah titik balik. Sebuah kesempatan untuk membangun kembali dirimu menjadi versi yang jauh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh dari sebelumnya. Pengkhianatan memang merenggut banyak hal darimu, tapi ada satu hal yang tidak akan pernah bisa mereka ambil. Kekuatanmu untuk bangkit. Mari kita jujur sejenak. Proses penyembuhan ini tidak akan mudah. Akan ada hari-hari di mana kamu merasa ingin menyerah. Akan ada malam-malam panjang di mana air mata tak berhenti mengalir. Izinkan dirimu merasakan semua itu. Jangan menekan perasaanmu, marah, sedih, kecewa. Semua itu valid. Beri dirimu ruang untuk berduka. Ini adalah bagian penting dari proses melepaskan. Kamu sedang berduka atas hilangnya hubungan, hilangnya kepercayaan, dan hilangnya versi masa depan yang pernah kamu bayangkan. Setelah kamu mengizinkan dirimu merasakan sakit itu, langkah selanjutnya adalah menerima kenyataan. Penerimaan bukan berarti kamu membenarkan apa yang telah mereka lakukan. Sama sekali bukan. Penerimaan berarti kamu berhenti berjuang melawan kenyataan pahit yang telah terjadi. Kamu berhenti bertanya, mengapa, dan mulai bertanya, apa selanjutnya? Ini adalah momen di mana kamu mulai mengalihkan fokus dari masa lalu yang menyakitkan ke masa depan yang ingin kamu ciptakan. Pikirkan ini sebagai sebuah proses detoksifikasi. Kamu sedang membersihkan racun pengkhianatan dari sistemmu. Mulailah dengan langkah kecil. Ciptakan jarak dengan orang yang telah menyakitimu. Ini bukan tentang lari dari masalah, tapi tentang memberikan dirimu ruang yang aman untuk bernapas dan menyembuhkan diri tanpa gangguan. Blokir kontak mereka jika perlu. Hapus jejak digital mereka dari hidupmu. Lakukan apapun yang perlu kamu lakukan untuk menciptakan benteng perlindungan di sekitar hatimu yang sedang rapuh. Selanjutnya, fokuslah pada dirimu sendiri. Selama ini, mungkin energimu terlalu banyak tercurah untuk orang lain. Sekarang saatnya mengembalikan energi itu untuk dirimu. Apa yang dulu kamu suka lakukan sebelum hubungan ini? Mungkin melukis, membaca buku, mendaki gunung, atau sekadar menikmati kopi di pagi hari dengan tenang. Lakukan kembali hal-hal itu. Temukan kembali percikan kebahagiaan dalam aktivitas sederhana. Ini adalah cara untuk mengingatkan dirimu bahwa kebahagiaanmu tidak bergantung pada orang lain. Kebahagiaanmu datang dari dalam. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang benar-benar peduli padamu. Sahabat sejati. Keluarga yang suportif. Ceritakan apa yang kamu rasakan pada mereka yang bisa kamu percaya. Dukungan sosial adalah obat yang sangat manjur. Mengetahui bahwa ada orang lain yang siap menangkapmu saat kamu jatuh akan memberimu kekuatan luar biasa untuk terus melangkah. Jangan pernah merasa malu untuk meminta bantuan. Ingat, pengkhianatan mereka lebih banyak bercerita tentang siapa mereka, bukan tentang siapa kamu. Kekurangan mereka, ketidakamanan mereka, atau ketidakmampuan mereka untuk setia, bukanlah cerminan dari nilaimu. Kamu berharga,
Kamu layak dicintai. Kamu layak dihormati. Jangan biarkan tindakan satu orang merusak pandanganmu terhadap dirimu sendiri. Ulangi afirmasi ini setiap hari sampai kamu benar-benar meresapinya. Saat kamu mulai merasa lebih kuat, cobalah untuk melihat pelajaran di balik semua ini. Apa yang bisa kamu pelajari dari pengalaman ini? Mungkin tentang mengenali tanda-tanda bahaya lebih awal. Mungkin tentang menetapkan batasan yang lebih sehat dalam sebuah hubungan. Atau mungkin tentang pentingnya mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Setiap luka, jika kita izinkan, bisa menjadi guru terbaik kita. Pengalaman pahit ini telah memberimu kebijaksanaan yang tidak ternilai harganya. Dan inilah bagian yang paling transformatif. Memaafkan. Tunggu. Jangan langsung menolaknya. Memaafkan di sini bukan untuk mereka. Memaafkan adalah hadiah yang kamu berikan untuk dirimu sendiri. Memaafkan berarti kamu melepaskan beban kemarahan dan kebencian yang selama ini kamu pikul. Kemarahan itu seperti racun yang kamu minum sambil berharap orang lain yang mati. Dengan memaafkan, kamu membebaskan dirimu dari penjara emosional itu. Kamu merebut kembali kendali atas kedamaian batinmu. Ini mungkin butuh waktu dan tidak apa-apa. Lakukan saat kamu siap. Lihatlah dirimu sekarang. Kamu telah melewati badai terburuk dan masih berdiri tegak. Luka itu mungkin akan meninggalkan bekas. Tapi bekas luka itu adalah pengingat betapa kuatnya kamu. Itu adalah bukti bahwa kamu pernah terluka, tapi kamu memilih untuk sembuh. Kamu memilih untuk bangkit. Kamu memilih untuk tidak membiarkan kepahitan merusak hatimu. Kekuatanmu tidak hilang. Ia hanya tertidur sejenak. Sekarang saatnya membangunkannya. Gunakan pengalaman ini sebagai bahan bakar untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Kejarlah mimpimu yang mungkin sempat tertunda. Bangun karier yang cemerlang. Jadilah pribadi yang lebih berempati dan bijaksana. Tunjukkan pada dunia, dan yang terpenting pada dirimu sendiri, bahwa kamu tidak bisa dihancurkan. Kamu adalah seorang pejuang. Kamu telah merebut kembali kekuatanmu. Kamu tidak lagi didefinisikan oleh pengkhianatan yang kamu alami, tetapi oleh caramu bangkit darinya. Masa depanmu adalah lembaran kosong yang siap kamu tulis dengan kisah-kisah baru yang penuh kebahagiaan, kesuksesan, dan cinta. Yang tulus cinta, yang dimulai dari mencintai dirimu sendiri. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal sedang berjuang dengan dampak emosional dari pengkhianatan dan merasa kewalahan, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Berbicara dengan psikolog atau konselor bisa memberikan dukungan dan alat yang kamu butuhkan untuk menavigasi proses penyembuhan ini. Kamu tidak harus melaluinya sendirian. Bayangkan rasa sakit itu seperti luka fisik. Apa yang kamu lakukan saat terluka? Kamu membersihkannya, mengobatinya, dan memberinya waktu untuk sembuh. Begitu pula dengan luka batin. Biarkan dirimu merasakan semua emosi yang muncul. Menangislah jika perlu. Teriaklah di tempat yang aman. Tuliskan semua perasaanmu di jurnal. Jangan menahannya. Mengeluarkan emosi adalah langkah penting untuk membersihkan racun dari dalam dirimu. Setelah kamu membiarkan dirimu berduka, langkah selanjutnya adalah mulai melihat ke dalam. Pengkhianatan seringkali membuat kita meragukan diri sendiri. Kita merasa tidak berharga, bodoh, atau tidak cukup baik. Stop. Hentikan pikiran-pikiran negatif itu sekarang juga. Ingat kembali siapa dirimu sebelum ini terjadi. Kamu adalah pribadi yang kuat, berharga, dan pantas dicintai. Pengkhianatan orang lain tidak mendefinisikan nilaimu. Itu mendefinisikan karakter mereka, bukan karaktermu. Ini adalah saat yang tepat untuk kembali terhubung dengan dirimu sendiri. Lakukan hal-hal yang membuatmu bahagia. Mungkin membaca buku, mendengarkan musik, berjalan-jalan di alam, atau menekuni hobi yang sudah lama terlupakan. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang benar-benar peduli padamu, teman-teman sejati, dan keluarga yang memberikan dukungan tanpa syarat. Mereka akan menjadi sistem pendukungmu, pengingat bahwa kamu tidak sendirian dan bahwa kamu dicintai. Sekarang,
Mari kita bicara tentang memaafkan. Ini mungkin bagian yang paling sulit. Memaafkan bukan berarti kamu melupakan apa yang terjadi atau mengatakan bahwa tindakan mereka itu benar. Sama sekali bukan. Memaafkan adalah hadiah untuk dirimu sendiri. Itu adalah tindakan melepaskan beban amarah dan kebencian yang selama ini kamu pikul. Membawa dendam itu seperti minum racun dan berharap orang lain yang mati. Itu hanya akan terus menyakitimu. Memaafkan adalah tentang merebut kembali kekuatanmu. Saat kamu memaafkan, kamu berkata, tindakanmu tidak lagi memiliki kuasa atas diriku. Aku tidak akan membiarkan kepahitan ini mengendalikan hidupku lagi. Ini adalah proses, bukan saklar yang bisa langsung dinyalakan. Mungkin butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Bersabarlah dengan dirimu sendiri. Seiring berjalannya waktu, kamu akan melihat bahwa luka ini telah membentukmu menjadi versi diri yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Kamu belajar tentang batasan. Kamu belajar untuk lebih jeli dalam memilih siapa yang pantas mendapatkan kepercayaanmu. Kamu belajar bahwa kekuatan terbesarmu datang dari dalam dirimu sendiri. Pengkhianatan ini bukan akhir dari ceritamu. Ini adalah awal dari babak baru yang lebih kuat. Lihatlah ke cermin. Orang yang menatap balik padamu adalah seorang pejuang. Seseorang yang telah melewati badai dan masih berdiri tegak. Kamu telah merebut kembali kekuatanmu. Kamu tidak lagi menjadi korban dari cerita orang lain, tetapi menjadi pahlawan dalam ceritamu sendiri. Setiap bekas luka adalah pengingat akan pertempuran yang telah kamu menangkan. Ingat, kamu tidak bisa mengontrol tindakan orang lain, tetapi kamu selalu bisa mengontrol bagaimana kamu meresponsnya. Pilihlah untuk bangkit. Pilihlah untuk sembuh. Pilihlah untuk menjadi lebih kuat. Percayalah pada kemampuan dirimu untuk membangun kembali hidup yang lebih baik, lebih bahagia, dan lebih damai. Badai pasti berlalu, dan setelahnya akan ada pelangi yang indah menantimu. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Setelah kamu mengizinkan dirimu merasakan emosi itu, langkah berikutnya adalah melepaskannya. Ini bukan berarti kamu memaafkan perbuatan mereka secara instan atau melupakan apa yang terjadi. Tidak, sama sekali. Ini lebih tentang melepaskan beban yang menahanmu. Kemarahan dan kebencian itu seperti racun yang kita minum sendiri, sambil berharap orang lain yang mati. Itu hanya akan terus menyakitimu. Coba tulis semua perasaanmu di jurnal. Tumpahkan semuanya tanpa filter. Setelah itu, kamu bisa membakarnya sebagai simbol melepaskan semua energi negatif itu dari dirimu. Di tengah badai ini, sangat penting untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Ingat, pilihan untuk berkhianat adalah milik mereka, bukan cerminan dari nilaimu. Kamu tidak bertanggung jawab atas tindakan orang lain. Mereka yang memilih jalan itu, mereka yang memiliki masalah, bukan kamu. Mengulang-ulang pertanyaan, kenapa aku? Hanya akan membuatmu terjebak dalam lingkaran setan yang tidak ada ujungnya. Alihkan fokus itu kembali pada dirimu. Apa yang bisa aku lakukan untuk diriku sendiri sekarang? Bagaimana aku bisa merawat lukaku? Sekarang adalah waktunya untuk fokus pada self-care, perawatan diri. Lakukan hal-hal yang membuatmu merasa baik. Mungkin itu berjalan-jalan di alam, mendengarkan musik favoritmu, menonton film komedi, atau mencoba resep masakan baru. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang benar-benar peduli padamu, yang mendukungmu tanpa syarat. Dukungan dari sistem sosial yang positif sangat berharga di masa-masa sulit seperti ini. Mereka akan mengingatkanmu betapa berharganya dirimu saat kamu mungkin lupa. Proses penyembuhan ini juga merupakan kesempatan emas untuk membangun kembali hubungan dengan dirimu sendiri. Mungkin selama ini kamu terlalu fokus pada orang lain sampai melupakan kebutuhan dan keinginanmu. Siapa dirimu di luar hubungan itu? Apa impianmu? Apa hobimu? Ini adalah momen untuk menemukan kembali jati dirimu, untuk menjadi versi dirimu yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Pengkhianatan ini, meskipun menyakitkan, bisa menjadi katalisator
untuk pertumbuhan pribadi yang luar biasa. Membangun kembali kepercayaan, baik pada orang lain maupun pada dirimu sendiri. Memang butuh waktu. Jangan terburu-buru. Mulailah dari hal-hal kecil, percayai intuisimu. Jika sesuatu terasa tidak benar, dengarkan perasaan itu. Belajarlah untuk menetapkan batasan yang sehat dalam hubunganmu di masa depan. Batasan adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Ini menunjukkan bahwa kamu menghargai dirimu dan tidak akan membiarkan siapapun melewati batas itu lagi. Memaafkan adalah langkah terakhir. Dan ini adalah hadiah untuk dirimu sendiri, bukan untuk mereka. Memaafkan bukan berarti melupakan atau menyetujui perbuatan mereka. Memaafkan berarti kamu memilih untuk tidak lagi membiarkan kejadian di masa lalu mengendalikan kebahagiaanmu di masa sekarang dan masa depan. Kamu melepaskan cengkeraman rasa sakit itu dari hatimu, sehingga kamu bisa melangkah maju dengan ringan. Kamu membebaskan dirimu dari penjara kepahitan. Ingat, kamu adalah seorang penyintas. Kamu telah melewati salah satu pengalaman paling menyakitkan dalam hidup. Dan kamu masih berdiri. Itu menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Luka ini mungkin akan meninggalkan bekas. Tapi bekas luka itu adalah pengingat akan kekuatanmu, bukan kelemahanmu. Itu adalah bukti bahwa kamu telah sembuh dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kamu berhak mendapatkan cinta, kebahagiaan, dan kedamaian. Jika kamu merasa proses ini terlalu berat untuk dihadapi sendirian, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Berbicara dengan terapis atau konselor bisa memberikanmu alat dan perspektif baru untuk menavigasi perasaanmu dan menyembuhkan lukamu. Tidak ada yang salah dengan meminta bantuan. Itu adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Ingat, kamu layak untuk pulih dan merebut kembali kekuatanmu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikanmu sedikit kekuatan dan harapan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi dan saling menguatkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap kuat.